Batik sebagai sebuah tradisi di Nusantara berkembang pada abad ke-13. Hal ini diketahui dari sebuah artefak berwujud arca Prachna Paramita di Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 1873, seorang saudagar Belanda memberikan sebuah batik yang ia bawa dari Indonesia ke Museum Rotterdam di Belanda. Tercatat pula, batik Indonesia pernah memukau sebuah pameran bergengsi di Paris, Prancis pada tahun 1900. Butuh waktu 7 abad untuk menunjukkan pada dunia bahwa batik adalah milik Indonesia dan sudah sepantasnya mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia. Seiring dari latar belakang batik yang merupakan karya agung, pada Minggu 2 Oktober 2011 di titik 0 km Yogyakarta diselenggarakan peringatan Hari Batik Nasional. Kebanggaan masyarakat Indonesia atas kekayaan batik harus lebih digalakkan lagi karena sejak 2 Oktober 2009 Badan PBB yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau yang biasa dikenal dengan UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Pagi itu, karpet merah tergelar di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat, masyarakat turut berkumpul ingin menyaksikan kegiatan tersebut. Ratusan orang yang berbaju batik terdiri atas anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua melenggang di atas karpet bak layaknya peragawan dan peragawati profesional. Tidak hanya itu, sejumlah pengisi acara turut hadir meramaikan acara tersebut. Musik pengiring memainkan beberapa lagu yang membuat acara semakin hikmat. Komunitas sepeda berkumpul memamerkan sepeda lawasnya di hadapan penonton dan tamu undangan. Fashion show batik tersebut merupakan salah satu agenda pemerintah kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dimas Diajeng serta paguyuban pecinta batik Sekarjagat untuk memperingati Hari Batik Nasional ketiga kalinya sejak ditetapkannya batik Indonesia sebagai World Intangible Heritage oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 silam.
Berikut petikan pidato Wali Kota Yogyakarta Haji Heri Zudianto kepada hadirin dan tamu undangan. Ibu, Bapak sekalian yang bisa saya sebut sebagai saudara-saudaraku sebangsa setanah air pecinta batik dan yang mencintai batik, yang berarti juga saudara-saudaraku setanah air yang cinta tanah air, yang cinta dan komitmen nguri-nguri budaya Indonesia, khususnya ibu-ibu dari perkumpulan Sekar Jagad. Kita tepuk tangan untuk Sekar Jagad yang telah mendedikasikan dirinya untuk selalu seiring dengan ditapakannya batik Indonesia sebagai World Intangible Heritage oleh UNESCO. Hal ini merupakan sebuah pengakuan dunia terhadap teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait dengan batik, sehingga batik layak mendapat predikat sebagai warisan untuk budaya lokal non-bendawi atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Tradisi batik sendiri merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia sejak masa prasejarah dan berkembang pesat pada masa hegemoni kerajaan-kerajaan klasik di Nusantara. Tradisi ini telah memunculkan keragaman motif batik. Keragaman motif batik yang ada tidak pernah lepas dari budaya yang mengikutinya. Lokal genius dan lokal wisdom menjadi sumber inspirasi masyarakat suatu daerah dalam menciptakan motif-motif dalam perwujudan arca, craftsman paramita di Jawa Timur. Batik disebut dalam literatur Eropa pertama kali dalam buku History of Java karya Sir Thomas Carpos Rogers. Pada tahun 1873, seorang saudagar Belanda memberikan selembar batik yang diperoleh saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam. Tercatat batik Indonesia pernah memukau dunia dalam pameran Exposition Universal di Paris pada tahun 1900. Perlu waktu 7 abad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa batik merupakan tradisi asli bangsa Indonesia dan sudah sepantasnya pula mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia merupakan World Intangible Heritage. Tentu saja, bicara batik bukan hanya sekedar bicara tentang produk, karena batik yang diakui sebagai World Intangible Heritage adalah sebuah proses yang akhirnya menghasilkan produk yang disebut batik. Proses inilah yang harus kita sosialisasikan, diinternalisasikan kepada semua pihak, khususnya para generasi muda, anak-anak, agar memaknai batik bukan hanya sekedar produk, namun lebih pada sebuah proses kreatif suatu masyarakat. Mungkin inilah yang menjadi tantangan terberat kita ke depannya, karena menghadapi industri massal tekstil yang menawarkan harga murah dan secara kasat mata terlihat kualitas tidak kalah, tetapi baru juga menjadikan proses kreatif dalam batik harus itu justru menjadi nilai utama kalau kita bicara art and culture batik, art and culture Indonesia dan dalam proses kreativitas. Inilah yang harus justru kita lebih internalisasi dan sosialisasi agar penghargaan terhadap batik betul-betul adalah penghargaan akan daya kreativitas dan kearifan lokal, bukan sekedar kain batik. Setelah pengakuan pada tahun 2009 tersebut, gaun batik menjadi semakin luas dan kuat. Batik yang dulunya identik dengan acara resmi dan orang tua, saat ini telah mengepakkan sayapnya menjangkau berbagai kalangan dan beragam acara, termasuk naik sepeda pun pakai batik seperti yang di utara itu. Kita beri tepuk tangan dari Godean. Dari Godean berbatik bersepeda ke Jogja titik nol. Luar biasa. Mulai kita melihat acara berbatik dari presiden, gubernur, wali kota sampai masyarakat awam. Cuma saya
saya masih sering Ibu kalau acara penghargaan di Jakarta kok masih sering juga pakaian Arab jas. Kenapa nggak batik? Mungkin kita usulkan rapat kabinet harus pakai batik. Ada media yang mendengar nanti disampaikan ke Pak SBY. Dari titik nol ada usulan dari masyarakat Jogja rapat kabinet. Ya bolehlah setelah reshuffle kabinet gitulah. Pakai batik gitu. Jadi sekaligus roh baru dan betul-betul Indonesia banget dalam acara-acara. Tapi yang lebih penting lagi yang kita di proses itu juga harus terus kita informasikan. Ada proses batik itu justru yang akan menunjukkan adiluhungnya kalau kita bicara batik sebagai warisan budaya. Nah, mudah-mudahan kondisi ini tentunya kita syukuri bersama, tetapi terus akan kita tingkatkan untuk tidak hanya mensyukuri tapi menyadarkan bahwa batik sesungguhnya mewarisi diri kita sendiri, siapa diri kita dan akan kemana diri kita. Yogyakarta sendiri sangat identik dengan batik yang memang telah menjadi tradisi di Kesultanan Yogyakarta sejak awal berdiri. Yogyakarta juga dikenal dengan ciri khas motif dan warna yang berbeda dengan daerah lainnya. Yogyakarta juga memiliki museum batik, baik yang ada dalam keraton maupun di luar keraton. Di Yogyakarta juga terdapat monumen batik yang bisa menjadi sarana informasi, edukasi dan transformasi nilai tentang batik. Dengan segala potensinya inilah, tak heran jika Yogyakarta, dan mari kita terus wacanakan Yogyakarta mendapatkan predikat the city where the batik culture began and developed. Dari Yogyakarta adalah kota di mana batik kita mulai dan batik kita terus melestarikan. Mudah-mudahan acara pagi hari ini adalah juga bagian benang merah dari perjuangan kita untuk terus menjadikan batik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Yogyakarta dan sejarah keindonesiaan. Batik adalah diri kita dan insya Allah selalu dari Jogja yang istimewa untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut, Heri Zudianto menyerahkan penghargaan kepada seorang perempuan yang dinilai punya peran besar dalam dunia batik. Beliau adalah Sri Sudewi Samsi, pakar batik yang telah menuliskan pengetahuan dan ilmu dalam sebuah buku yang berjudul Teknik dan Ragam Hias Batik Jogja Solo. Penghargaan tersebut diserahkan pada keluarga sebagai bentuk apresiasi kepada Sri Sudewi. Keluarga juga memberikan buku tersebut kepada Pemkot serta 14 kecamatan di kota Yogyakarta. Generasi muda saat ini pun semakin bangga mengenakan batik. Berikut penuturan Sekar Sari di Ajang Jogja tahun 2009 sekaligus sebagai juara 3 Putri Batik Nusantara tingkat nasional. Mengenai pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara 2011, saya lolos dari 600 orang. Waktu itu ada 2 orang model Jogja, saya, Sekar Sari, dan Teddy Stiana Musri, masuk ke 60 besar untuk tes wawancara dan audisi awal. Dari situ dipilih 28 orang, 14 putra, 14 putri, dan alhamdulillah saya dan Teddy juga masuk. Kemudian kita melakukan sesi karantina dari hari Minggu tanggal 25 September 2011 sampai tanggal 28 September 2011. Di situ kita mendapatkan banyak sekali pengalaman,
pembicara-pembicara yang bagus, kemudian ada Tika Bisono, ada Zaihanan, kemudian Ayudhya Pasha, dan juri-jurinya juga sangat kompeten, mulai dari pecinta batik, Yayasan Pecinta Batik Indonesia, kemudian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, desainer, dan segala stakeholder mengenai pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena itu saya merasa bersyukur sekali bisa berkontribusi dan berperan di ajang tersebut, dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 Putri Batik Nusantara 2011. Perkembangan batik di generasi muda sekarang sedang cukup merata ya, walaupun responnya cukup positif untuk menggiatkan batik menjadi bagian dari hidup kita. Tapi beberapa orang mungkin masih berpikir kalau batik itu kesannya masih kuno dan tua. Justru ini menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga tugas dari pemerintah dan juga non pemerintah untuk bersama-sama mengangkat batik sebagai bagian dari hidup kita. Nah, karena itu bagaimana sih kontribusi yang bisa kita berikan secara simpel saja terhadap batik Indonesia? Dimulai dari diri kita sendiri, apa kita cukup kenal dengan batik? Sebenarnya batik itu apa sih? Apakah sekedar kain bermotif saja? Tapi kita juga harus kenal sebenarnya batik itu proses pembuatannya seperti apa sih? Susah apa sih? Dari situ kita baru bisa untuk mengenal lebih dalam mengenai batik itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mempelajari filosofinya, karena setiap filosofi itu ada maknanya. Dan berbicara tentang batik juga, sebenarnya itu adalah salah satu moda untuk pemberdayaan masyarakat. Coba bayangkan kalau batik Indonesia sangat laku di pasaran luar negeri. Tentunya kita tidak perlu mengirim banyak tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, karena kita bisa mensejahterakan masyarakat kita sendiri. Yang terakhir nih, pesan untuk generasi muda apa, Mbak? Baik, kalau ditanya tentang pesan terhadap generasi muda, ini lebih tepatnya ajakan ya. Jadi seperti apa sih kontribusi kita secara simpel saja untuk mengedepankan dan menggiatkan batik supaya awet sampai nantinya, tidak sampai di masa-masa sekarang ini, tetapi juga sampai nanti, karena batik itu merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Batik tidak sekedar kain bermotif saja, tapi ada filosofi dan identitas pusaka Indonesia itu sendiri. Opini dari lintas generasi pun terlontar dari Bunda Angling Kusuma. bantuan dari yang muda-muda untuk memperkenalkan batik Yogyakarta di dunia maya. Saya kira mereka kan pandai-pandai ya untuk
mempromosikan secara baik di Facebook, di Twitter atau Facebook dan sebagainya ya. Saya kira itu. Dalam peringatan acara tersebut diharapkan pelestarian terhadap batik bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Ingat, batik merupakan warisan yang wajib kita lestarikan bersama-sama.